ketemu lagi di channel ini, di channel Dua Sultan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kali ini kita teman-teman ke situ ya teman-teman, di situ Cikaret ya, persis di belakang Bang Sultan ya teman-teman. Di sini kita akan mengupas sejarah yang terjadi di area sini ya teman-teman. Nanti kita kupas sejarahnya seperti apa, nanti kita cari tahu dan kita temui narasumber yang ada di sekitar sini. Dan ketik di belakang Bang Sultan ya teman-teman, kalian bisa lihat di sana ada masjid ya, ada seperti tempat beribadah ya teman-teman. Nanti kita cari tahu, kita telusuri ke situ, kita temui juru kuncinya atau kuncen yang ada di sini teman-teman. Nanti biar beliau bercerita tentang sejarah yang terjadi di sini, karena Bang Sultan dari awal masuk sini sudah terdisek ada suatu energi yang sangat besar ya teman-teman. Tapi entah apa itu, nanti kita coba telusuri, kita cari tahu ya teman-teman apa yang terjadi di area sini ya teman-teman. Dan kita nanti cari narasumber ya teman-teman. Oke, jangan di videonya, pantengin terus ya teman-teman, sampai dimana kita menemukan rahasia-rahasia apa yang ada di sini ya teman-teman. Dan sekali lagi teman-teman yang belum di subscribe, waduh, subscribe motor, yang belum di subscribe dulu ya teman-teman. Jadi tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan berkembang, maksudnya gitu ya. Jadi teman-teman gak usah banyak cincong lagi, langsung gaspol. Sana ada masjid. Nanti kita ke masjid itu atau musola, tempat ibadah ya teman-teman. Sepertinya di situ tempat kuncennya ya teman-teman. Tempat kuncen itu apa ya? Juru kunci ya teman-teman. Jadi kayaknya di sebelah sana juru kuncinya. Nanti kita telusuri, kita cari tahu. Dan sekarang kita mau cari narasumber ya. Luas sekali tempatnya dan juga banyak ikan ya teman-teman. Ikannya sepertinya besar-besar di sini, jadi banyak juga orang mancing. Nanti kita cari tahu ya, kita telusurin juga ya. Oke, kita terusin lagi ya. Beda sama kita zaman dulu ya Pak ya, cara berpikirnya, cara sudut pandangnya Pak ya. Orang tua coba. Iya benar Pak, benar-benar. Iya. Iya, iya.
teman-teman. Kakak, Mas. Walaupun musim kemarau panjang pun ini nggak bakal pernah kering ya Pak ya? Oh, ada sumber lain. Jadi kali lo ya. Iya ya. Kadang airnya hitam. Iya benar-benar banyak sampah soalnya Pak ya. Jadi Pak, kalau boleh tahu, itu kan ada kayak musola atau masjid ya Pak ya, tempat ibadah itu. Untuk penunggu atau apa bahasanya, atau kalau di sini kuncen atau juru kunci gitu ya Pak ya, yang Bapak ketahui ada nggak Pak di sini Pak? Ada makan Pak. Itu kunci. Paling yang ngopenin itu kali. Yang ngopenin apa namanya? Air pembuangan kali. Tuh ya Bapak tuh. Yang sebelah pojok ini Pak. Itu kalian suaminya sekalian warung itu. Oh yang di sini nih Pak. Ada mobil, warung mobil. Warung mobil. Oh warung mobil. Oh dia. Jadi Suaminya suka itu batu-batu apa memang ngurusin ini. oh emang ngurusin ini Pak ya. Kalau nggak salah itu. Oh pas ini itu ya, yang itu ya. Oh iya. Jadi teman-teman, beliau bercerita di sini ada pancuran yang dimana di zaman dulunya tempat pemandian atau tempat berwudunya para wali yang mempunyai karomah ya teman-teman. Jadi pancuran ini bisa jadi ada mujizat lah ya teman-teman. Ketika kita ingin meminta sesuatu, insya Allah asbab daripada apa namanya karomahnya atau mujizatnya lah gitu ya yang ada di pancuran itu, dan Allah mengijabahnya, maka semua yang menjadi keinginan kita insya Allah akan terkabul ya teman-teman. Jadi nanti kita telusuri di mana pancoran itu ya teman-teman ya. Sebenarnya nih Setu Cikaret itu memang dari zaman Belandanya, di zaman dulu sudah ada ini Pak ya, berarti ya. Jadi makanya di sini ada juga sih sebenarnya Orang-orang tua dulu pasti ya. orang-orang tua dulu ya Pak ya. Yang terdekat pernah. Jadi teman-teman mohon maaf gambarnya seperti ini dikarenakan beliau bapak ini tidak mau dipublikasikan, maksudnya dia tidak mau masuk gambarnya gitu ya. Jadi kita berikan apa namanya, kita berikan ini aja ya cluenya ya gitu. Jadi bapak ini bercerita dia atau beliau ini adalah masih keturunannya Ki Setu. Dia adalah Ki Kobak ya teman-teman. Beliau bilang dia adalah Ki Kobak ya teman-teman. Jadi beliau adalah masih keturunannya Ki Setu. Beliau berbicara seperti itu kepada kita ya teman-teman. Tapi beliau juga memberitahukan kepada kita bahwasanya ada juga yang lebih mengetahui tentang sejarah daripada Setu Cikaret ini ya teman-teman. Jadi sedikit banyaknya beliau bercerita ya teman-teman, tapi kita penasaran karena beliau tidak bisa dipublikasikan wajahnya atau ininya ya. Jadi kita kurang puas gitu ya teman-teman. Jadi nanti kita ke suatu tempat di mana ada orang yang benar-benar dia mengetahui sejarah di sini dan beliau masih keturunannya ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini kalian bisa pantengin terus ya teman-teman sampai habis videonya, karena ceritanya ini belum selesai ya teman-teman. Nanti kita bertemu sama Bang Asep ya teman-teman, namanya Bang Asep. Jadi Bang Asep ini adalah yang mengetahui sejarah Cikaret ini dan di mana makam keramat yang sering diziarahi orang ya teman-teman. Jadi kita nanti bertemu sama Bang Asep ya teman-teman. Oke teman-teman, pantengin terus ya teman-teman videonya, jangan pernah di skip ya. Dan jangan lupa yang belum di subscribe dulu ya, dijejak gitu ya ya teman-teman, layarnya di subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa loncengnya juga di jejak gitu loncengnya, agar ya ketika ada video-video terbaru dari channel Dua Sultan kalian langsung dapat diberitahukan ya. Oke teman-teman, pokoknya pantengin terus deh, susah buat ngomongnya kita ini ya. Betul Pak.
Jadi saya tertarik ini ke alam ini Pak, saya banyak diajari oleh alam semesta ini. Iya, jadi alam semesta ini mengajarkan saya untuk agar hidup itu perlu dengan keseimbangan. Jadi dunia itu sebenarnya cuma sementara yang akan kita tinggalkan gitu Pak ya. Makanya saya di sini mau mengungkap sejarah-sejarah di seluruh Nusantara ini untuk mengedukasi orang-orang di luar sana agar kita mencintai alam ya Pak ya. Selain kita mau merawat benar Pak ya. Jadi kayaknya kita tuh udah praktis kita tuh budaya kita mulai bergeser. Benar. Ya teman-teman, dari Bapak tadi ya teman-teman, jadi kita menuju ke narasumber berikutnya karena beliau adalah masih keturunan-keturunannya. Siapa tuh dari siapa yang kata panggilnya di sini? Oh, ambil ujungnya di sini. Iya iya. Kita dulu masjid Al Barokah, itu masjid keturunan keluarga saya. Oh, yang di sini tuh? Barokah ini kan juga ada. Oh. Al Barokah yang sama. Itu masjid keturunan dari keluarga kita, makanya Masih keturunan. Oh. Yang dulunya. Nah, saya udah yang sekian kali. Oh, keturunannya keberapa gitu ya Teh ya? Kan kalau masjid kan ambil umumnya, masjidnya kan ke bawah banget. Kali mobil Zaman dulunya. Iya iya. Ada Teman, dan dimana beliau ini adalah yang mengetahui tentang dimana makam keramat ini ya teman-teman. Jadi makam keramat ini tidak adanya di Setu ini ya teman-teman. Jadi masuk lagi ke dalam ya teman-teman, ada makam keramatnya ya teman-teman. Dan sekarang sudah ya karena perkembangan zaman ya teman-teman, sudah dibangun perumahan, jadi makamnya ini terhimpit oleh perumahan ya teman-teman. Jadi ini kita bercerita sama salah satu keluarga ya teman-teman, dan beliau juga tidak mau disorot ya. Jadi mohon maaf videonya seperti ini, tapi kita mau dengarkan cerita beliau. Dan intinya beliau juga bercerita nanti katanya biar suaminya saja yang bercerita tentang Setu Cikaret ini dan makam keramat itu ya teman-teman. Jadi karena teteh ini adalah termasuknya lagi jaga warung ya, jadi kita posisinya di warung ya teman-teman. Jadi nanti kita sambil nunggu Bang Asepnya yang bercerita ya teman-teman. Pokoknya pantengin terus videonya ya teman-teman. Dulu zaman dulunya. Jadi kalau yang asli mah ini ya, ini Situ Cikaret sama Pemda. Wisata juga asli yang sendiri. Ada juga Situ Cilodong. Cilodong ini yang ngairin dia. Oh. Kalau Cilodong zaman dulu kita bisa masih kecil. Kalau dia mau panen minta air, ini ngasih saja. Oh. Ritualnya di sini. Nah, pengairannya soalnya dia yang dari sini. Di zaman dulu ya. Kalau ritualnya mah di situ ya. Iya, Di makam itu. Tapi kalau di sini mah bukan makam yang dimaksud ya. Maksudnya mah buat umum. Iya. Bukan dimaksud. kalau makan bukan makan tuh kalau saya bilang mah Petilasannya itu ya. tapi emang ada makan Raden apa gitu di situ emang Mbah apa gitu emang ada makan dua. Di yang teteh maksud itu. Yang maksud itu emang saya ke situ kata saya ini makam siapa, ini makam Mbah siapa gitu. Kan kalau yang saya tahu mah kan ini petilasan rambut pribadi. Di situ ada makamnya. Tapi ada makamnya juga. Katanya makamnya Mbah siapa gitu. Di situ. Tapi tempat orang pemandian di situ adanya. Ada air mancur sumur ya. Air mancur itu kalau nggak salah. Iya itu jadi saya di treknya itu di situ ada pemandian di mana di zaman dulunya buat orang ya ibaratnya orang mau keperluan apa gitu ya. Kalau dulu mah bagus banget, sekarang mah udah ya namanya. Udah nggak perlu. Gimana sih kalau udah digusur kan jadinya kan gimana gitu kan? Oh berarti digusur perumahan. Iya. Oh gitu. Jadi teman-teman begitu ceritanya ya, sedikit banyaknya teteh ini bercerita. Tapi nanti saya masih penasaran, kita tunggu Bang Asep ya teman-teman, karena dia sudah menghubungi beliau. Beliau adalah
Bang Asep ini adalah suami dari teteh ini. Jadi biar kita lebih tidak penasaran lagi, jadi kita dengarkan cerita dari Bang Asepnya ya langsung ya teman-teman. Pokoknya pantengin terus ya teman-teman. Oh iya ya, berarti Ada orang datang pengen mandi, gua ke situ. ketemu nih bang, bertemu seorang di situ kakek-kakek tua yang dia sih mengakui bahwasannya dia keturunannya namanya Pak Tambak sebetulnya. Dia bilangnya Tambak, cuman nama aslinya dia nggak tahu gitu ya. Katanya dia atau adiknya atau kakaknya dari Kisetu sini katanya gitu ya. Itu ketemu di mana? Di situ di tengah-tengah situ dia lagi mancing. Tapi dia bilang begini bang katanya. Kalau saya sih katanya nggak terlalu mengerti tentang sejarah ini kata dia. Tapi yang keturunannya asli itu yang di warung katanya. Dia mengakui seperti itu. Jadi ada keturunannya asli yang di warung yang dia dagang di situ katanya. Coba adek ini bertanya sama dia karena dia tahu persis tentang setu ini gitu ya. Nah tadi sempat nanya sebentar sama teteh benar adanya. Ternyata memang di sini memang ada makam ya bang ya. Ada makam. Ada makam bang. Jadi yang namanya disebut silsilah tuh petilasan kan orang tuh dari kalau namanya pemuka agama tuh yang istilahnya mendalami agama Islam tuh. Kalau saya pribadi kalau nggak disebut kita ketemu sama orang tua di mana gitu kan yang ngerti agama disebut Cikaret depan. Sekarang udah paham. Iya, kalau yang mendalami agama Islam betul kan makanya ada yang namanya dari Mbah Tolok, Mbah Muridin kan gitu ya. Itu kan bukan orang sini asli, tapi beliau ini sampai berakhir di sini. Makanya masyarakat ini kalau ada acara ngirim hadiah, ya kan pengajian, itu selalu dicantumkan. Oh nama-nama itu. Ya Suson, Mbah Muridin kan, Suson, Mbah Tolok gitu. Karena apa? Mereka tuh di sini ya berakhir di sini, makamnya ada di sana. Cuma posisi makamnya kan tadinya di PTSN sini nih, di perumahan ini nih. Oh berarti tadi sebelumnya mah ada jalan berarti bang di sini ya untuk ke makam itu. Iya ini kan dulu rawa. Jadi Oh. dulu yang ada yang namanya kan di sini ada Kampung Keramat. Kampung Ya, toh? Keramat ya. Cerita nih ya. Kampung Keramat kan disebutnya kalau kata orang kita mah serem ya. Ya Tapi Keramat. selama orang di sini tuh yang istilahnya yang saya dengar, saya telah tuh nggak ada yang melihat bentuk yang seram-seram. Karena apa disebut Kampung Keramat dulu zamannya waktu ada apa undangan para wali ya kan 7 para wali kan mereka tuh kalau ketemu dengan orang seperti kita tuh tidak mewujudkan manusia, Betul. mewujudkan angin ya kan, Isyarat-isyarat ya itu. mewujudkan bau bangke kah, bau kembang kah kan itu ya. Betul. Makanya ada si A ketemu misalkan wah gua tadi nyium bangke kan itu ya, itu si ketemu apa si B misalkan ketemu mendengar lagi gua tadi pas gua lewat ada angin kencang kan gitu ya gitu. Padahal mereka itu orang nasib bagus ketemu karena papasan dengan para wali kan. Dia hadir itu. Cuma mereka kan tidak mengerti kayak kita kan gitu. Karena awam Akhirnya gitu, Bang. akhirnya disebutlah Kampung Keramat. Oh sejarahnya Gitu. seperti itu. Dan saya pribadi nggak ada yang ngasih tahu secara langsung kan gitu ya, dan tidak pernah baca buku sejarah karena saya juga orang bodoh kan gitu. Iya. Cuma saya mentelaah dan saya pernah bertanya sama almarhum yang sekarang udah meninggal. Saya bertanya nih salahkan benerin, dan beliau nih almarhum bicara sama saya dari jam 11 malam sampai jam 5 subuh. Kok lu bisa tahu sejarah? Itu cerita gua zaman masih kecil. Oh Iya, saya pribadi yang ngomong ya apa adanya, Ya. bertanya bener apa enggak gitu. Dan beliau ini almarhum kalau bicara sama saudara apa sama siapa nggak pernah lama, secukupnya sesingkat dia. Singkatnya. Iya, nggak pernah selama saya ngobrol sama beliau gitu. Itu yang namanya saya selalu mentelah hidup ini. Iya. Makanya saya jualan di sini tuh bukan sekedar mencari duniawi, menjaga lingkungan. Nah, Kan ya selagi kita ada namanya patilasan, kalau bukan kita siapa lagi betul Bang. ya toh? Jadi memang saya lihat di sini situ ini kan banyak sampah apa gitu, sampah-sampah yang ada di sini. Memang abang nih yang membersihkan area tempat ini ya bang ya maksudnya. Sebenarnya begini bang, kalau
kalau yang namanya kan tadinya saya dijualan dari situ ya. Oh gitu sempat di situ. Lamanya di situ, ini di sini baru belum ada sebulan. Iya. Kalau namanya saya ngebersihin sampah mah saya petugas bukan ya. Tapi kan itu saya usaha ini kan udah niat selagi bicara duniawi Berarti jaga lingkungan. Berarti termasuknya edukasi ya di sini khususnya Pemkot Kota Cibinong ya, Kabupaten Bang, Bogor. Ya. Tolong ini di Setu ini kalau bisa dirawat lah gitu ya Bang ya. Ya, Karena kita gini Bang, maaf berkata, saya pribadi ya bukannya so tahu ya, mereka juga kan tidak fokus ke satu wilayah Ya, gitu betul. ya, apalagi Kabupaten Bogor tuh paling banyak setunya. betul, Karena betul, Bang. nampung air buat nggak langsung ke Jakarta gitu. Makanya saya jujur ya, selagi saya ada di sini, selagi saya bisa, saya usahakan gitu. Iya. Cuma ada kekurangannya selagi saya angkat dari Setu, susah yang ngangkut Bang. Oh iya. Numpuk ya kan, berhari-hari kan gitu. Jadi Nah, pemerintahan setempat di sini harusnya lebih ini lagi ya, maksudnya lebih digalakan lagi untuk kebersihan setu-setu ini ya Bang ya. iya. Karena saya lihat di sini setu ini memang termasuknya mistis. Betul. Ya, mistisnya harus dijaga juga karena ketika mistis itu ada jadi berdampak ke lingkungan juga Bang ya. Iya. Nah makanya bisa terjadinya bencana atau apa itu karena lingkungannya tidak terjaga ya Bang, termasuknya seperti ini Bang. Satu itu Bang, saya jujur selama saya jualan di sini alhamdulillah faktor kecelakaan yang katanya Sering dulu terjadi gitu terjadi katanya ini begini. Saya sekarang selama saya jualan misalkan ada yang ngomong itu saya marah. Alhamdulillah selama ini saya jualan di sini Abang jaga sini, abang ya istilahnya pelihara, abang bikin rame lah suasana, oh. nggak jadi serem. Akhirnya apa? Jarang lah kecelakaan. Kejadian seperti itu udah Bukan arti kata saya yang bikin, bukan. Bukan, Cuma bukan, ya. udah niat lah gitu. Istilahnya ada orang buang sampah, selagi saya ketemu lihat saya nih, saya kejar Bang. Padahal saya mah bukan petugas, karena niat. Intinya abang menjaga agar setu ini tetap lestari Insya gitu Bang Allah, ya. ya. Jangan sampai ya untuk ya warga-warga sekitar lah, kalau bisa jangan buang sampah lah di area setu ini Iya, Bang, ya gitu. bukan warga sini aja, warga seluruhnya lah Semuanya lah gitu. gitu ya. Mm-mm. Kalau bisa janganlah gitu kita lestarikan setu ini agar tetap lestari gitu ya Bang. Siap, Jadi seperti itu teman-teman ya. Saya sudah bertemu sama Bang siapa nih? Bang Asep. Bang Asep ya teman-teman. Bang Asep ini adalah orang yang menjaga setu, yang melestarikan setu ini agar setu ini tetap lestari. Jadi ini setu Cikaret Cikaret. Bang ya. Jadi untuk Pemprov Kota Cibinong ya, kalau bisa ini setu kita jaga ya Bang ya, tetap lestari. Dan untuk warga-warga atau siapapun juga janganlah buang sampah di area setu ini. Jangan sembarangan Jangan lah. sembarangan ya. Jadi memang saya lihat di sini mistisnya sangat kencang dan akan bisa berdampak ke orang yang sembarangan ya teman-teman. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Nanti kita sambung lagi untuk di malam harinya kita mengadain live streaming secara langsung, tapi di makamnya nanti kita minta antar sama Bang Asep ya teman-teman, karena di sini tempat usahanya beliau sudah lama usaha di sini ya teman-teman, sudah hampir 11 tahun lamanya. Jadi kalian yang para YouTuber yang pengen tahu sejarahnya setu Cikaret, kalian bisa datangi warungnya Bang Asep yang ada di pinggir danau ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.